Karena kita sesungguhnya tidak mati. Tapi meninggalkan dunia. Ya. Contoh, misal kamu bilang, ini part 2 ya, interaksi dulu ya. Misal kita bilang, kita hidup berkat menghirup oksigen. Dangkal banget nih. Kamu hidup karena nyedot oksigen. Udah nggak usah ngaji sini lah, pulang deh. Kalau ngomong kayak gitu. Setuju nggak tuh? Bener nggak tuh? Secara akal manusia, logika benar. Secara asbab benar kan? Kita hidup menghirup oksigen, interaksi aja. Lalu kamu akan janggal mendebat jika ada orang di kuburan bisa hidup. Masya Allah, ditarik kemana nih Kak Jik? Gila kamu, nggak masuk akal, janggal orang di kuburan hidup. Bener nggak? Iya kan? Jangan bohong. Kalau ndak andong kasih petunjuk pasti ngomong gitu tuh. Oi, di kuburan tuh kangkung nggak mati bro, hidup. Oi, nggak janggal tuh. Karena janggal kamu berpikiran hidup itu karena menghirup oksigen, di kubur kan nggak ada oksigen. Padahal di Quran kamu dihidupkan kembali kan, hidup ya. Ayo, akidah. Akal sehat, akal kacau dengerin akal sehat tuh. Bergerung-gerung aja nanti. Ya boleh. Batasan, ini nih asbab nih, udah sampai situ aja asbab. Jadi kita bisa mengecilkan. Sampai mau cerdas kan? Cerdas kita kan harus cerdas berdimensi kekal. Bukan cerdas berdimensi terbatas, bodoh benar kita. Ini kok jadi aneh ngaji andong, aneh nggak nih? Ayo. Duh. Janggal nggak jika ada orang di kuburan bisa hidup? Kalau yang disebut janggal, awas aku. Janggal nggak? Sementara di Quran dihidupkan kembali. Janggal nggak? Hidup kaitannya dengan oksigen ada. Kan gak heran kalau orang sufi itu ditesnya dengan dikubur berzikir juga. Jangan-jangan ada syahadat terus. Aduh, langsung ngomong lagi. Masalah. Gimana? Lanjut ya. Oh janggal, nggak mungkin di kuburan dia hidup. Kalau bagi orang yang dekat dengan Allah, antum dekat dengan Allah nih, kejanggalan seperti itu biasa aja orang nyebut kayak gitu. Ayo, udah ketawain aja. Ya, kalau antum dekat dengan Allah itu kejanggalan kata itu biasa aja lah. Jangan didebat, karena mereka wilayahnya kepala. Paham ya? Paham ya? Gimana nasihatin orang kalau kita juga wilayah di kepala juga, baca akak? Udah nggak usah. Ya, ketawa aja. Enak kan? Bagi Allah kejanggalan itu biasa nggak? Kalau antum dekat, kejanggalan biasa aja tuh lah. Memang kayak gitu kok. Ya, gitu aja deh. Malamat. Kebayang nggak lah ngobrol yang duduk kadang-kadang pusing? Pusing ya? Kalau Allah berkehendak bisa saja mereka hidup. Yakin nggak tuh? Yakin nggak? Kalau nggak yakin dosa. Kalau Allah berkehendak nggak ada yang janggal. Kalau Allah berkehendak besok pun Pak Bastian pasti diantar uangnya. Kemana ngajinya? Ayo, ayo. Benar kan nih? Kalau Allah berkehendak, dapat pula nanti Iwan ini istri cantik, kaya, soleha.
Setuju Pak Al? Setuju ya? Kalau Allah berkehendak kan? Iya. Cara Allah berkehendak gimana? Cara Allah berkehendak gimana? Perangkat Allah apa? Pahami ruh. Lanjutkan. Aduh, ngeri-ngeri sedap ngaji ini. Masya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan luruskan Anung berbicara. Ya. Janggal hal itu kalau ada orang di kuburan masih hidup. Janggal. Biasa aja. Janggal antum melihat orang dioperasi keluar darah tanpa luka. Biasa aja. Sampai nggak nih? Sampai nggak nih? Kok marah-marah? Enggak. Anung luruskan itikot. Pada saatnya nanti hal yang tidak terjangkau oleh akal, antum akan memahaminya. Pada saatnya. Maka dunia kiamat. Ini udah mulai kelihatan nih. Zaman baheula nggak kepikiran di Amerika, bisa ngobrol sama di sini, nggak kepikiran. Ya, nggak kepikiran. Sain aja udah mengejar ke sana. Jadi kejanggalan seperti tadi orang bisa hidup lagi, biasa aja, gitu aja. Ya, Allah berkehendak itu biasa aja. Kalau Allah berkehendak bisa saja mereka hidup, paham kan? Tanah bisa membaca tasbih, lebih berat. Tanah bisa bertasbih, batu bisa tasbih, pohon bisa tasbih. Bedanya apa tanah dengan kita manusia? Coba normal kita berpikir. Bedanya apa? Artinya pohon, tanah, batu punya akal, punya rasa. Nah kita juga tanah kok. Maka cara berpikirnya tidak seperti itu. Kalau tanah nggak bisa tasbih, kan ada di Quran. Benar nggak tuh? Salah cara berpikir kita. Kalau antum ingin jadi wali yang dekat kepada Allah, pengertiannya begitu. Bayangkan kamu bisa dekat dengan Nabi Adam alaihissalam. Ke manusia dulu. Ke makhluk dulu. Seandainya kamu jadi Nabi Adam, kan tahu betul bahwa kamu itu dari tanah. Iya kan? Nah, berarti tanah juga punya potensi dong. Jadi manusia. Ya memang dasarnya begitu. Karena Adam yang bisa berpikir, ternyata materinya tanah. Betul kan? Nah, sehingga pada zaman Nabi Adam tidak janggal ketika diberitahu tanah baca tasbih. Gak janggal. Pohon bertasbih. Karena menurut dia ya memang seperti itu. Selama kita sekian generasi, jutaan tahun, ratusan ribu tahun dari zaman Nabi Adam, nenek moyang kita, lalu kita tahu-tahu berpikir bahwa tanah tidak punya akal, sedangkan kita punya akal. Gimana? Salah pikir kayak gitu. Benar gak? Padahal itu nggak nyata pola berpikir kayak begitu. Cuman kita nggak tahu cara berpikir tanah. Cara rasa tanah, tahu-tahu kita kena sumpah aja. Iya kacau nih. Buktinya karena nanti tanah-tanah ini buktinya jadi saksi di akhirat. Sekarang tanah yang kamu pakai sujud, yang kelak jadi saksi itu bisa berpikir atau tidak? Jawab. Bisa berpikir atau tidak? Jawab. Itikotnya, jika tanah tidak bisa berpikir, bagaimana dia bersaksi? Itu dalil akal aja nerima itu. Bagaimana dia bisa bersaksi? Itu sebabnya mengapa bacaan agama akan hilang ruhnya kalau hanya rutinitas tidak dipahami makrifatnya. Betul? Sampai? Aduh, capek.
bebetkeun akal awak nan on zaman kini susah dia terlampau pintar membolak-balik. Banyak maaf, jangan tersinggung, yang Andung sampaikan berdasarkan Quran apa adanya. Kan Andung janji menstandarkan pola berpikir secara wahyu, secara akal terhadap akal ini kita. Dengan pola berpikir begitu, kamu akan jolim gak terhadap makhluk Allah? Renungkan, kamu akan menganiaya pohon, rumput, tanah. Dia jadi saksi nanti. Ya. Banyak ya bacaan agama kehilangan ruh ketika hanya rutinitas. Nung naikkan dulu, nung coba berpikir secara normal. Hilang ruh kita hanya rutinitas saja. Karena kalau menafsirkan Al-Fatihah di makrifati, bacaan agama tidak akan kehilangan ruh dan hidup. Akan kehilangan ruh kalau tidak dimakrifati, kita hanya rutinitas saja. Kalau tanpa memakrifatinya, bahaya. Agama akan kehilangan ruh ketika lafaz-lafaz menjadi pakem, menjadi rutinitas saja. Hal ini sangat dalam untuk dapat kita renungkan loh. Memang hilangnya ruh agama bisa kita rasakan ketika hanya sekedar rutinitas saja. Termasuk antum, tidurnya ruh. Antum akan menggunakan akal asbab saja, terbatas. Rasa dalam beragama akan hampa jika kita tidak memahami maksud dan arti dari ibadah saja yang kita jalani. Adalah sebuah nikmat, dapat menghilangkan semua rasa kenikmatan karena harta, jabatan, benda. Memunculkan kenikmatan itu hanya karena Allah. Itu sudah syariat. Itu bisa dimunculkan dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sampai Allah tidak berkenan. Salah satunya tidak bisa bersyukur. Hindari kita bersyukur bersyarat. Hindari kita bersyukur bersyarat. Hilang ruh antum. Kita latih diri kita hidup sendiri, tidak bersyukur bersyarat. Jika dapat prestasi bersyukur, kita bersyukur. Dapat prestasi bersyukur. Dapat mobil bersyukur. Jika dapat jabatan bersyukur. Jika dapat apapun di luar zatnya bersyukur. Ibadah paling gampang ikhlas. Ikhlas bro. Namun sulit untuk diterapkan karena gak ngerti syukur. Syukur setelah ada imbalan. Ngaco. Bener gak? Kasih ruh. Ibadah paling mudah itu ikhlas. Tapi sulit diterapkan. Karena semua kejadian di langit dan bumi itu semua adalah kehendak Allah. Agar semua makhluk di bumi itu mengerti bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa. Urusan di langit, urusan di bumi itu macam-macam bro. Ada yang besar jadi kecil. Ada yang kecil jadi besar. Ada yang kere jadi juragan. Ada juragan jadi kere. Macam-macam. Urusan dibuat jadi bolak-balik oleh Allah. Benar. Bolak-balik. Nggak permanen. Agar apa? Agar apa? Dibolak-balik gitu. Agar kita semua tahu bahwa Allah itu zat yang maha kuasa. Ada seorang bukan anak kiai, bukan anak ustadz, jadi ustadz. Yang anak kiai, anak ustadz nggak jadi kiai atau ustadz. Kemudian anak bukan kiai, jadi kiai. Tiba-tiba jatuh, hilang keustadzannya. Sejadi-jadinya jatuh ada. Kemudian yang anak kiai, anak ustadz, jadi kiai, jadi ustadz lagi. Dibolak-balik. Demikian seterusnya, begitulah bolak-balik dunia. Jadi jangan putus asa kalau hari ini belum dibayar utang antum atau uang antum di luar. Sahadat ruh.
Syahadat ruh dulu baru syahadat dunia. Agar kita semua tahu bahwa Allah itu zat yang maha kuasa. Untuk komunikasi di dalam Allah kan melalui ruh. Gimana antum nih? Kalau melalui syahadat dunia ya perlu orang. Temuin orangnya. Iya kan? Ikhtiari. Ada yang profesor, dokter jadi anak buahnya. Orang yang cuma insinyur, anak buahnya bosnya insinyur. Betul? Kadang yang insinyur jadi anak buahnya yang cuma lulusan SD. Ya, itu campur tangan Allah kan? Begitulah peristiwa dunia, bolak-balik itu semuanya untuk agar kalian tahu Allah zat yang maha kuasa. Iya kan? Betul. Jadi urusan langit bumi semua dibuat variasi. Dibuat macam-macam hanya karena Allah ingin kamu itu tahu bahwa Allah itu zat yang maha kuasa. Gitu aja deh. Fatihahnya begitu. Karenanya para mufassir, ahlul tafsir, taruhan utama lafaz itu hakikat, hakul. Hakikat ya hakikat. Nggak bisa dirubah-rubah. Misalnya hidup itu ya bernafas. Haknya nafas. Betul? Tapi ingat ada makrifat di atasnya. Ada yang pusing nggak nih? Enggak ya? Lanjut ya. Hidup itu ya bernafas. Sedang yang namanya mati ketika logika berhenti bernafas. Betul? Betul. Alhamdulillah. Sekarang Andung tanya ya. Interaksi dong. Capek Andung ngomong aja. Andung tanya ya. Nah. Buktinya mati itu apa? Ngopi dulu ah. Buktinya kita mati apa? Capek Andung mikir aja. Tidak hidup atau tidak bernapas? Dong suruh pilih. Tidak hidup atau tidak bernapas? Silakan jawab. Kalau antum mengerti ilmu mantik, Andong juga yang jawab. Ya. Asal tidak hidup, mati. Lawan kata. Kalau nggak hidup, mati itu namanya ilmu mantik. Benar? Ilmu akal. 2 tambah 2, 4. Betul kan? Bukti mati itu apa? Dalam ilmu mantik? Asal tidak hidup, mati. Gampang kan? Nah, alamatnya mati itu, alamatnya nih, adresnya. Kalau secara ilmu medis, jawab. Ilmu medis, tadi ilmu mantik. Jantungnya berhenti. Setuju? Nah, makanya kalau ke dokter yang diperiksa jantung. Benar kan? Jantungnya berhenti, detak jantungnya berhenti. Itu ilmu medis. Betul kan? Dua beda tuh. Agama menyisakan satu fakta yang tidak terbantahkan. Nih hebatnya agama Islam. Tidak bisa dibantahkan oleh ilmu mantik, oleh ilmu medis. Permisalan aja ya. Orang itu kalau mati karena apa? Agama nih. Orang kalau mati itu karena apa? Jawabnya pendek dong. Ruhnya dicabut. Benar kan? Bukan jantungnya berhenti. Bukan mantik pendek kalau nggak hidup mati. Itu bahaya, belum selesai. Kalau agama jawabannya, halo? Ruhnya dicabut. Baru disebut is dead. Betul? Iya. Nah. Pertanyaannya di agama jadi paham.
ruhnya dicabut. Lalu yang mati itu apa? Nah itu, ruhnya atau jasadnya? Jawab dong. Jasadnya, bro. Ruhnya pergi, meninggalkan, dicabut. Menang mana? Jawaban agama secara Islam, jawaban sains, atau jawaban ilmu mantik? Jawab. Mantik itu apa? Jawab. Yakin? Yakin? Ini terkait judul gaji. Ruhnya dicabut terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? Ruh atau jasadnya? Jasadnya, betul kan? Yang mati jasadnya. Karena ruh itu maknanya kehidupan. Ruh itu maknanya nyawa. Makna ruh itu kehidupan. Bisa dikatakan nyawa. Artinya secara keilmuan dalam Islam, bukan fikih nih, nyawa itu tidak bisa mati, ruh itu tidak bisa mati. Hakikat jati diri manusia, jasadnya atau ruhnya? Ruhnya. Di sanalah beriringan dengan jiwa. Bisa mati nggak? Jawab dong. Tidak. Jadi bahasa orang tasawuf yang bertorekot, sesungguhnya mati tidak ada. Keterima oleh akal kita? Alhamdulillah, pulang. Selesai. Selesai kan?